Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat. Salam sehat, salam kuat, salam semangat. Tematik muatan bahasa Indonesia. Tema 4, subtema 2, masih di KD 3.2. Materi hari ini adalah menemukan dan menuliskan informasi penting dari suatu teks yang dibacakan dan didengar dengan menjawab pertanyaan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Baik, kita mulai ya. Menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Berikut ini langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Antara lain, pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin ya. Ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Kemudian, yang keempat, kalian rangkai kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru ya. Setelah itu, yang kelima, kalian sampaikan secara lisan kepada teman-teman atau kepada audiens. Sekarang kita coba ya menggali informasi penting dalam teks eksplanasi secara lisan. Dengarkan teks eksplanasi yang ibu bacakan, lalu tutup bukumu dan dengarkan dengan saksama. Bahasa Indonesia mendunia. Selain membawa dampak negatif, globalisasi juga dapat mendatangkan dampak positif. Tersebarnya suatu budaya ke mancanegara menjadi salah satu contohnya. Di era globalisasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengenalkan sekaligus menyebarkan budaya khas negerinya ke mancanegara melalui teknologi. Hal itu sudah dibuktikan oleh bahasa Indonesia. Kini, di beberapa negara, bahasa Indonesia sudah digunakan, bahkan dijadikan bahasa asing yang wajib dipelajari. Berdasarkan hasil penelitian, bahasa Indonesia memiliki penutur bahasa terbesar kelima di dunia. Tercatat kurang lebih 4.463.950.000 penutur bahasa Indonesia terbesar di berbagai penjuru dunia. Di wilayah Asia Tenggara sendiri, bahasa Indonesia sudah tak lagi asing dalam kehidupan masyarakat, seperti di Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Tidak hanya di Asia, di beberapa negara seperti Belanda dan Australia, bahasa Indonesia bahkan sudah dijadikan sebagai bahasa asing yang perlu dipelajari. Tersebarnya penutur bahasa Indonesia tak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat Indonesia. Melalui program bernama BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, pemerintah mengajak masyarakat untuk menyebarluaskan salah satu budaya bangsa Indonesia kepada dunia. Selain itu, melalui program tersebut pemerintah juga berusaha menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional setelah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dengan menyebarluaskannya, masyarakat dunia akan mengenal dan menaruh perhatian kepada Indonesia.
Jika bangsa asing tertarik dengan Indonesia, tentunya Indonesia akan mendapat keuntungan di beberapa bidang sehingga dapat terus berkembang. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat, kita seharusnya bekerja sama untuk mengenalkan dan menyebarluaskan bahasa Indonesia serta budaya daerah kita kepada masyarakat dunia. Sekarang, coba kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Kemudian, tuliskan informasi penting dari teks yang tadi kalian dengar pada bentuk diagram seperti yang ada di buku paket tematik terpadu 6D halaman 44. Silakan langsung saja dikerjakan di halaman tersebut ya. Materi selanjutnya, menyebutkan dan menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan teks dengan saksama, tulis informasi penting yang kamu temukan, tuliskan dalam bentuk kalimat efektif dan menggunakan kosakata baku. Baik, Ibu akan bacakan sebuah teks. Dengarkan dengan saksama dan tuliskan informasi penting yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Hemat listrik menggunakan listrik prabayar. Beberapa waktu lalu, PT PLN Persero di Jawa Timur meluncurkan program listrik prabayar percontohan. Program ini sekaligus menjadi simbol dari pelaksanaan program listrik prabayar seluruh PLN, unit pelayanan pelanggan dan jaringan UPJ di Jawa Timur atau seluruh Indonesia. Program listrik prabayar merupakan suatu program yang ditawarkan PLN kepada pelanggannya agar dapat mengendalikan pemakaian listrik sesuai keperluan masing-masing. Listrik prabayar juga dapat dinikmati pelanggan baru maupun pelanggan yang migrasi dari pasca bayar. Cukup dengan menghubungi kantor pelayanan PLN terdekat, melengkapi surat-surat permohonan, dan jika hasil survei lokasi tidak ada masalah, maka dengan segera PLN dapat melakukan pemasangan untuk mereka. Listrik prabayar memberikan manfaat bagi pelanggan agar dapat memantau pemakaian listrik setiap saat. Selain itu, pengguna juga lebih disiplin dalam menggunakan listrik sesuai anggaran belanja masing-masing. Pelanggan prabayar tidak lagi terikat dengan alat pencatat meter maupun jadwal pembayaran. Mereka dapat membeli token isi ulang listrik dibayar di tempat. Sejak adanya listrik prabayar, tidak ada lagi istilah menunggak, sanksi pemutusan biaya keterlambatan, dan tidak dikenakan uang jaminan langganan (UJL). Sekarang, buka buku Bupena 6B halaman 42 ya. Lalu, kalian jawab keempat pertanyaannya dengan kosakata dan kalimat efektif yang benar ya. Berikutnya, menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kalian dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kalian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks dengan menggunakan kata tanya berupa adik Simba. Masih ingat kan? Ya benar. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pembahasan berikutnya. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif.
Informasi yang sudah kalian temukan dalam teks dapat kalian tuliskan menggunakan kalimat efektif. Ayo, ingat kembali apa yang dimaksud dengan kalimat efektif dan kosakata bakunya. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, berikut ini adalah ciri kalimat yang efektif. 1. Mengandung subjek dan predikat. 2. Disusun sesuai urutan kalimat yang benar. 3. Menggunakan kata baku yang sesuai isi teks. 4. Tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. 5. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Pada saat kamu menyampaikan informasi penting, pastikan tonasimu jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Sekarang coba buka buku Bupena 6B halaman 53. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu, temukan kosakata yang tidak baku dan informasi penting dalam teks tersebut. Nomor 1. Tuliskan kosakata tidak baku pada teks tersebut. Setelah itu, tuliskan bentuk bakunya. Setelah membaca teks, terdapat kata yang dicetak tebal. Nah, kata yang dicetak tebal tersebut termasuk kosakata tidak baku. Jadi, kalian tulis di kolom kosakata tidak baku untuk kata yang dicetak tebal. Kosakata baku dari kata tersebut adalah sebagai berikut. Pertanyaan kedua. Tuliskanlah informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut menggunakan kalimat efektif. Informasi penting dari paragraf 1. ASEAN Renewable Energy Hub AREH adalah salah satu proyek pembangkit listrik tenaga angin dan matahari yang dapat mencapai 6 gigawatt. Paragraf kedua. Media yang digunakan untuk menyalurkan AREH ke Indonesia adalah kabel elektrik bawah laut. Dan informasi pada paragraf ketiga, saat ini pihak Australia dan Indonesia sedang melakukan pengkajian lokasi yang strategis untuk mengembangkan AREH di Indonesia. Demikian penyampaian materi hari ini. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Oke, kita akhiri ya. All say alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.